Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus Aliansyah dengan NIM 211001401 dari kelas 08 TPLP 014. Video ini akan saya buat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari Eskom Mkom. Tujuannya adalah untuk menjawab studi kasus tentang proyek wisata cerdas dari pemerintah Kota Bahari, terutama soal papan informasi publik interaktif yang menggunakan sensor jarak dan juga sensor gestur tangan. Jadi, gimana sih kombinasi sensor ini bisa bikin pengalaman pengguna jadi lebih baik dibanding papan info biasa? Nah, kalau pakai sensor jarak, sistem bisa langsung nyadar nih kalau misalnya ada orang yang lagi deket-deket sama sensornya. Layar juga bisa otomatis nyala, lalu menampilkan info yang di awal. Nah, pengalaman kayak gini bisa bikin pengguna itu lebih ngerasa disambut. Nggak perlu nyentuh-nyentuh dulu. Terus juga sensor gestur tangannya itu bisa bikin pengguna ngontrol langsung tanpa disentuh layarnya. Misalnya cukup geser ke kanan atau geser ke bawah buat pindah ke halaman selanjutnya. Ini penting banget di era pasca pandemi, lebih higienis juga dan juga lebih modern. Jadi teknologi ini tuh bikin papan ini jadi lebih pinter, berkesan smart, bersih juga dan juga nyaman dipakai oleh siapapun. Sekarang gimana sih cara bikin tampilan dan pengalaman pengguna yang ramah buat semua orang, dari anak-anak, orang tua, sampai penyandang disabilitas? Beberapa hal ini bisa kita lakukan. Yang lain, pertama, tampilannya harus sederhana dan juga jelas, memakai tulisan besar dan ikon yang mudah dimengerti. Warna yang kontras biar gampang juga dibaca. Yang kedua, gestur yang dipakai jangan ribet-ribet, harus dibikin simple. Cukup geser ke kanan atau ke kiri atau lambaikan tangan untuk milih menu. Hindarin gerakan yang kayak mencubit atau memutar layar terlalu rumit. Yang ketiga, kasih petunjuk di layarnya, misalnya animasi yang nunjukin cara gestur, jadi pengguna baru nggak bingung cara makainya. Yang keempat, beri feedback yang jelas kayak suara lembut atau animasi saat gestur berhasil dilakukan, supaya pengguna tahu apa yang terjadi. Meskipun tanpa melihat pun dia pasti akan sadar apa yang sedang terjadi di layar tersebut. Dan juga yang terakhir, pastikan desainnya juga ramah buat pengguna kursi roda, misalnya dengan posisi tombol yang lebih rendah dan bisa diakses dari berbagai arah. Dengan pendekatan ini, papan informasi bisa diakses dan dinikmati semua kalangan tanpa kecuali. Baiklah, kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga, soal perkembangan antarmuka dari zaman dulu sampai sekarang. Dulu banget nih, ada orang yang cuma bisa pakai komputer lewat CLI atau Command Line Interface. Harus ngetik perintah, jadi cuma orang IT yang bisa pakai. Orang lain tuh bingung cara makainya gimana. Lalu datanglah GUI atau Graphical User Interface yang pakai icon, tombol, dan mouse kayak di Windows atau macOS. Ini bikin komputer makin gampang dipakai orang awam. Nah, sekarang kita ini lagi ada di era dimana kita udah kenal nih yang namanya NUI atau Natural User Interface. Di sini interaksi jadi makin alami, cukup dengan sentuhan, suara, atau gerakan tangan. Contohnya papan informasi yang bisa digerakkan pakai gestur. Kenapa semua ini bisa terjadi? Karena pertama, teknologi hardware makin canggih. Ada kameranya, ada sensor, terus juga ada move scanner dan lain-lain. Pengguna juga pengen interaksi yang cepat, nyaman, gak ribet. Terus ditambah lagi, software zaman sekarang makin pinter, bisa ngenalin pola gerak, suara, akurat lagi. Jadi intinya adalah kita tuh terus bergerak ke arah interaksi yang semakin alami gitu, seolah-olah kita bisa bicara langsung ke sistem. Sebagai generasi muda dan calon sarjana, kita juga punya tanggung jawab untuk membuat teknologi yang bukan cuma keren, tapi juga mudah diakses oleh semua orang. Nah, semoga penjelasan tadi bisa kasih gambaran soal pentingnya desain interaktif dalam proyek-proyek publik seperti wisata cerdas ini. Nah, terima kasih udah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
Dadah.